warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza dengan NIM 2484130 dari kelas 1E. Saya akan mereview buku novel dari Korea Selatan yang berjudul Kim Ji-young Born 1982. Nah, bukunya ini seperti ini, teman-teman. Nah, buku Kim Ji-young ini ditulis oleh penulis Cho Nam-ju. Nah, Cho Nam-ju ini lahir di Korea Selatan, tepatnya di Seoul, pada tahun 1978. Nah, Cho Nam-ju ini lulusan dari Universitas Ewha. Nah, buku ini itu diterjemahkan ke dalam 18 bahasa. Nah, salah satunya diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia. Versi bahasa Indonesia ini diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2019 di Jakarta. Novel ini ada 192 halaman. Memilih buku ini itu karena buku ini sangat menarik. Nah, buku ini itu menceritakan kisah seorang perempuan bernama Kim Ji-young yang hidup dalam sistem patriarki dan ketidaksetaraan gender. Nah, pengalaman Kim Ji-young ini mungkin bisa dirasakan dan dialami oleh banyak perempuan di dunia ini. Ya, seperti harus menjadi seorang ibu yang sempurna, mendapatkan banyak tantangan di ranah pekerjaan, dan perjuangan untuk menemukan identitas diri sendiri. Nah, pada buku ini itu tidak hanya menggambarkan masalah saja, tetapi juga menginspirasi bagi kami sebagai pembaca untuk berpikir tentang bagaimana sih kami bisa berkontribusi dalam perubahan sosial dan mendukung untuk kesetaraan gender. Ini juga itu dijadikan film pada tahun 2019 yang dimainkan oleh Gong Yoo. Kim Ji-young adalah seorang perempuan berumur 30 tahun. Kim Ji-young ini mempunyai kakak perempuan yang usianya 1 tahun lebih tua darinya dan mempunyai seorang adik laki-laki yang 5 tahun lebih muda usianya. Kim Ji-young ini keluarganya itu selalu mengharapkan anak laki-laki, tetapi yang lahir itu perempuan, Kim Ji-young dan kakaknya. Jadi Kim Ji-young dan kakaknya itu tidak diinginkan oleh ayah dan neneknya, karena neneknya itu berpikir bahwa kalau anak laki-laki itu adalah anugerah dari Tuhan, tetapi kalau anak perempuan itu bukan. Semenjak adik laki-lakinya itu lahir, Kim Ji-young dan kakaknya itu diperlakukan berbeda oleh ayah dan neneknya. Adik Kim Ji-young itu selalu diutamakan, selalu dispesialkan. Kayak misalnya adik Kim Ji-young itu mempunyai kamar sendiri, sedangkan kakak Kim Ji-young dan Kim Ji-young itu harus berbagi kamar. Dan kalau adik laki-lakinya itu diberikan susu oleh neneknya, tetapi pada Kim Ji-young dan kakaknya itu tidak. Pada suatu waktu, ibunya Kim Ji-young ini pernah diam-diam memberikan susu kepada Kim Ji-young dan kakaknya, tetapi ketahuan oleh neneknya Kim Ji-young. Nah, Kim Ji-young ini dimarahin dan dipukul oleh neneknya karena susu milik cucu kesayangannya itu diberikan kepada kakak perempuan Kim Ji-young dan Kim Ji-young, jadi neneknya itu tidak rela gitu. Diskriminasi ini tidak terjadi hanya di lingkungan keluarga saja, tetapi di lingkungan sekolah juga. Ia dan teman perempuannya itu selalu dibedakan oleh anak laki-laki, seperti cara berpakaiannya, terus jam makan siangnya itu diperlakukan berbeda. Pada saat Kim Ji-young akan lulus dari universitas, Kim Ji-young ini membuat surat lamaran pekerjaan hingga puluhan kali. Tetapi Kim Ji-young ini hanya beberapa kali saja dipanggil wawancara oleh perusahaan kecil, dan itu juga Kim Ji-young tidak lolos wawancaranya. Nah, akhirnya suatu saat Kim Ji-young ini diterima oleh perusahaan kecil, perusahaan agensi kehumasan. Nah, di sini juga Kim Ji-young ini mengalami ketidaksetaraan gender, di mana kalau ketua timnya itu harus laki-laki, tidak boleh dari perempuan gitu. Jadi ketua timnya itu harus laki-laki, tidak boleh perempuan. Kim Ji-young menikah dengan Jong Dae-hyun. Nah, setelah itu Kim Ji-young ini hamil. Nah, kehamilannya ini itu membuat
Kim Ji Young harus merelakan pekerjaan yang selama ini susah payah didapatkan Kim Ji Young gitu. Dia harus berhenti bekerja demi mengurus anak, suami, dan mengurus rumah. Nah, karena kesibukannya ini, Kim Ji Young sampai lupa mengurus diri sendiri. Dan semua hal yang terjadi kepadanya, tanpa sadar Kim Ji Young ini mengalami depresi dan kehilangan jati dirinya. Moral dari novel ini yaitu menyadari pentingnya kesetaraan gender, dampak sosial dari psikologis, dari keadilan, serta peran dukungan dari pasangan dalam menghadapi tantangan hidup. Ini juga menekankan betapa pentingnya mendengarkan serta menghargai suara perempuan di masyarakat. Nah, setiap perempuan juga memiliki cerita dan perjuangan yang patut untuk diapresiasi dan diakui. Salah satu kata-kata yang bagus dari novel ini yaitu identitas kita bukanlah hasil dari ekspektasi orang lain, tetapi dari pilihan yang kita buat sendiri. Sekian review buku dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.